Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 8 Oktober 2017. Hari ini juga merupakan hari Minggu biasa ke-27. Dan hari ini kita ditemani oleh Romo Robertus Agung Suryanto OFM, serta saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Pendengar terkasih, pemirsa Hidup TV, marilah kita sekarang menyapa Romo Agung yang sudah bersama kita pada hari ini. Salam damai Romo Agung. Marita, shalom. Shalom juga ya, Romo. Salam damai nanti dalam bacaan hari ini ya. Iya. Shalom, ya baik. Ya. Apa kabar Romo Agung? Luar biasa. Luar ya. biasa. Sehat selalu, baik semuanya, damai sejahtera juga Dan, buat semuanya ya, buat Marita betul. dan semua Iya. para pemirsa. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar setia, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Marilah para gembala yang baik dan murah hati, kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami dan berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pendengar terkasih pemirsa Hidup TV, antifon pembuka untuk hari ini adalah semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tiada sesuatu pun yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta seluruh isinya, Engkaulah Tuhan atas seluruh dunia. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang maharsi harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya sebuah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pemirsa Hidup TV dan pendengar radio lain yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam kesesakan. Telah Kau ambil pohon anggurmu dari Mesir. Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa Engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik orang oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Tuhan, lindungi kami dalam kesesakan. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil dari Matius 21 ayat 33 sampai 43. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Agung untuk kita semua. Romo Agung, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Kabar sukacita yang pertama kali paling mendasar adalah kebanggaan sebagai the chosen people. Orang-orang terpilih itu harus sungguh-sungguh dirasakan. Dan dengan cara seperti itu, orang akan bisa menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Kalau kesadaran sebagai orang-orang terpilih itu tidak ada, maka juga kesananya pasti hambar, ya. Yang pertama-tama pasti itu. Bacaan pertama berkisah tentang itu. Di satu persatu ya bacaan ya. Baik, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar syair yang indah tentang kebun anggur. Dan syair yang indah itu tentang kebun anggur itu tentang bangsa Israel. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa itu adalah bangsa Israel gambarannya. Dan kita tahu bangsa Israel awal-awalnya bangsa yang dibanggakan. Kebun anggur itu dipersiapkan segala-galanya dengan sangat baik oleh pemiliknya. Digarap, tanah menjadi subur dan memang juga di lereng yang subur. Disiapkan segalanya, dibuat pagarnya, dilindungi, semuanya aman, nyaman, tentram, happy, ya. Membahagiakan, sebuah gambaran bagi orang Israel, kamu tuh kebun anggur yang sudah segala-galanya baik. Namun ternyata Tuhan menjadi kecewa karena apa? Karena rupa-rupanya kebun anggur ini mengecewakan, tidak menghasilkan kebenaran, tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh pemiliknya, yaitu tadi dikatakan orang-orang yang dinantikan keadilan, yang didapat kelaliman. Yang dinantikan kebenaran, yang didapat keonaran, tadi dalam bacaan pertama ya, Bi ya. Jadi mengharapkan yang baik, hasilnya justru keburukan, dan itu mengecewakan Tuhannya. Karena itu Tuhan, pemilik kebun anggur akan membiarkannya, tidak akan dijaga lagi, dibiarkannya, dan rumput-rumputan akan melilitnya, artinya tidak ada penjagaan lagi, dibiarkan biar mengalami sendiri seperti apa rasanya hidup tanpa penjagaan dan pelindungan dari pemilik kebun anggur. Ya, itu yang pertama. Ya. Kebanggaan menjadi orang-orang terpilih ya, tidak ada pada mereka, padahal sudah dipilih ya. Nah itu tidak ada, dan akhirnya tidak merawat rahmat sebagai orang terpilih itu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Relevansinya bagi kita sekalian tentu saja adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan martabat sebagai orang terpilih. Jadi saudara sekalian, sebagai orang-orang yang dipilih, kita tahu bahwa bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu ya. Artinya menjadi pengikut Kristus adalah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan martabat ini mesti membanggakan, membuat bangga, dan dengan demikian kita bisa mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Dan akan mengecewakan Sang Pencipta kalau terjadi seperti bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur yang gak berbuah lagi. Dan kita tahu menjadi tidak berbuah kenapa? Barangkali masalahnya adalah pada ego. Baik egoisme pribadi, ego sektoral ya, bisa juga ya, dan juga egoisme yang lain ya, kultural, barangkali juga egoisme spiritual ya, sebagai menjadi hidup rohani merasa sangat baik, dan karena itu menjadi egois juga bisa jadi ya, seperti itu. Jadi mesti cukup rendah hati dan berhati-hati, dan juga tahu bahwa martabat sebagai orang-orang terpilih itu diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan,
dihayati, dihargai. Dengan cara seperti itu kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Itulah yang membuat mereka, bangsa Israel ini kehilangan martabat itu karena mereka tidak bersyukur dan bersukacita sebagai orang-orang terpilih, ya. Jadi tidak mampu bersyukur, tidak mampu juga melihat akhirnya kebesaran dan kemurahan Allah dalam hidupnya. Nah, kerahiman Allah itu tetap nampak. Jadi kita tahu tadi tidak dibakar, tidak di bumi hanguskan, tapi dibiarkan mengalami hidup tanpa lindungan Tuhan seperti apa, ya. Dan Allah Maha Baik. Dan karena itu kita sekarang bisa memetik hikmahnya, itu tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas anugerah Tuhan, itu menjadi sumber tidak adanya berkat, tidak adanya shalom, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mesti bersyukur atas anugerah sebagai the chosen people, ya Bu ya. Iya, Romo tidak dipelihara, tidak diurus oleh Tuhan, didiamkan saja, itu bagaimana ya Romo ya? Iya, pasti akan hidup terlunta-lunta, ya. Kalau pohon itu gambarannya seperti itu, nggak akan berbuah, akan menderita. Nanti itu tadi dikatakan rumput-rumput apa yang berduri itu akan melilit, pagarnya tidak ada lagi, akan diinjak-injak oleh binatang-binatang apapun yang merusaknya. Semua musuh akan menghancurkannya. Artinya tanpa perlindungan Tuhan lagi. Hidup tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, pasti ini adalah hidup yang pasti jauh dari shalom, jauh dari sejahtera, dan akan membuat menderita, ya, seperti itu. Karena jauh dari Tuhan, jauh dari berkat Tuhan, ya. Pesan utamanya pasti itu, ya, dalam bacaan pertama itu, ya. Jadi sudah tahu sebagai orang pilihan, tidak menghargai pilihan, tidak sadar akan pilihan, tidak bersyukur dengan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dan menjaga martabat ini, maka akan kehilangan rahmat itu, ya. Akan kehilangan rahmat sebagai orang-orang terpilih, rahmat sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan dan diberikan berkat oleh Tuhan, dilimpahi berkat oleh Tuhan dalam damai sejahteranya, ya. Iya. Akibatnya apa mau bagi orang-orang yang dibegitukan oleh Tuhan? Ya. Sudah sangat jelas saya kira, ya, bahwa pemberontakan terhadap Tuhan itu kan sebetulnya katakanlah dosa. Dosa itu membuat orang terlunta-lunta dan tidak mengalami shalom, damai sejahtera, kehampaan dalam hidupnya karena Tuhan tidak hadir lagi. Dan kebahagiaan, bahkan dikatakan surga, itu juga yang namanya surga, kebahagiaan itu sebetulnya mengatakan Allah hadir. Kalau Allah hadir, ada berkat, ada shalom, ada damai sejahtera, ada segala kelimpahan kebaikan Tuhan. Nah, kalau Allah tidak hadir, maka yang ada adalah kekeringan, ya, kering dan kehilangan orientasi dalam hidupnya. Mau kemana hidup ini? Untuk apa hidup ini? Tidak ada maknanya lagi, tak ada nilai yang mau dikejar, tak ada yang diperjuangkan dalam hidupnya. Nah, pasti akan mengalami seperti itu. Pohon-pohon yang tak dipelihara lagi, tak dirawat lagi, datang hama datang, musuh datang menginjak-injak, tidak keruan lagi hidupnya, bahkan tadi dikatakan tidak akan ada hujan lagi, artinya jelas bahwa akan mati. Kalau tidak ada hujan berarti tidak ada kehidupan. Tuhan akan tidak akan memberikan kehidupan itu setelah semuanya mengalami penderitaan, baru tidak ada hujan. Artinya tidak ada kehidupan, tak ada shalom, tak ada kehidupan. Itulah tidak ada kehadiran Tuhan sebetulnya dalam hidup orang-orang Israel. Meskipun mereka adalah orang-orang terpilih, ya, pilihan Tuhan, the chosen people. Nah, itu dia. Jadi membiarkan martabat sebagai orang terpilih itu membuat dirinya menjauh dari Tuhan dan akan mengalami penderitaan. Dan terbukti, ya, dalam sejarah bangsa Israel seperti itu. Meninggalkan Tuhan, mereka tak dibela oleh Tuhan, dan peperangan mereka mengalami kekalahan, ya, dibuang, ya, ke Babel dan seterusnya. Itu adalah masa-masa penderitaan, masa-masa tidak hadirnya Tuhan dalam hidup mereka, yang mereka mesti refleksikan juga dalam hidup mereka. Dan itu yang sudah terjadi. Jadi kalau mereka mau berbalik, Tuhan berikan lagi shalomnya, damai sejahteranya, ya. Terbayang oleh saya hidup terlunta-lunta, tidak ada pelindungan dari Tuhan, kemudian penderitaan yang berkepanjangan, akhirnya mungkin membuat mereka sadar dan bisa berbalik kepada Tuhan, ya, Maya. Ya. Kurang lebih seperti peristiwa anak yang nakal, ya, anak yang hilang itu, ya, pergi menjauh dari berkat Tuhan. Ini orang terpilih ini tidak sadar pergi menjauh, ya. Terlunta-lunta, susah, baru sadar. Kalau sadar berarti balik lagi. Nggak sadar berarti itulah hidup dalam pilihan mereka, seperti bacaan minggu lalu, ya. Mereka mati dalam kebinasaan mereka karena tidak mau berbalik kepada Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan, ya, hari ini kita diingatkan bahwa
the chosen people itu bukan mereka, Ya. tapi kita semua ya. Kita orang-orang yang terpilih lewat sakramen baptis. Saya, Anda semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima berkat, rahmat, damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar damai sejahtera ini tidak dirasakan oleh diri sendiri. Karena kalau seperti itu akan membuat egonya semakin besar. Dan egoisme kita tahu adalah akar dari semua shalom, damai sejahtera. Akar dari penghalang shalom, akar dari semua dosa ya, yang menghalangi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu kalau orang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak terbuka pada orang lain, tidak mau melayani orang lain, dia akan terjerat pada egoisme diri yang semakin menjauh dari Tuhan. Dan semakin menutup diri pada berkat-berkat yang Tuhan siap limpahkan pada kita ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mo. Kalau bacaan kedua Romo. Ya. Dalam bacaan kedua sangat tegas dikatakan untuk tidak khawatir oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 6 sampai 9 ya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi bukan hanya jangan khawatir tentang makan, minum, tapi semua hal, karena banyak hal yang seringkali mengkhawatirkan kita, dan tidak jarang orang mengalami kekhawatiran itu aneka hal ya, baik masa lalu, masa kini, masa depan ya. Orang seringkali mencemaskan masa depan. Tidak jarang mencemaskan juga apa yang udah lewat harusnya kan udah, tinggalkan, tidak. Bisa jadi orang khawatir tentang segala sesuatu. Karena itu Santo Paulus mengatakannya akan segala hal, sangat kaya. Bisa khawatir tentang materi sekarang ini dan yang akan datang. Bisa khawatir tentang persahabatan, tentang relasi yang bisa jadi buruk. Bisa khawatir tentang kesehatan yang tak membaik ya. Banyak kecemasan, kekhawatiran yang membuat orang tidak bisa lagi bersyukur pada Tuhan. Karena itu Santo Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Dan dia mengatakan, tetapi dalam segalanya nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menyatakan pada Allah dalam doa dan permohonan. Paulus membedakan doa dan permohonan. Menarik ya sebetulnya. Doa memang adalah relasi yang tak boleh ditinggalkan antara kita dengan Allah. Komunikasi, bahasa sehari-hari adalah komunikasi. Sama. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang tua di rumah ya seperti itu, anak tidak berkomunikasi dengan orang tua, mau jadi apa ya seperti itu. Hari-hari ketemu tapi nggak ada komunikasi, mau jadi anak seperti apa? Orang tua nggak berkomunikasi dengan anaknya juga, apakah akan bisa berhasil membimbing anaknya? Butuh komunikasi. Doa adalah komunikasi. Satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah doa. Dan apa yang dikomunikasikan adalah pengalaman keseharian. Pengalaman keseharian apa yang kita alami itu doa. Doa itu berbincang-bincang, berbicara, menyampaikan apa yang kita alami pada Tuhan. Itulah yang ada pada hakikat doa, yaitu roh kita ini bukan roh kita punya saya ya, tapi roh Allah. Kalau roh Allah ini nggak pernah berkomunikasi dengan roh Allah pemilik kehidupan ini, maka yakin akan mengalami disorientasi dalam hidup ini, kebingungan, kehampaan. Untuk apa hidup ini? Mau kemana hidup ini? Pasti orang akan mengalami kehampaan, kekeringan dalam hidupnya. Itulah doa. Dan tadi Santo Paulus mengatakannya dalam doa dan permohonan. Jadi permohonan tidak harus doa itu permohonan. Ya. Bisa ungkapan syukur, bisa keluh kesah, itu doa. Ya pendeknya adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bercerita pada Tuhan. Nah dengan permohonan dan permohonan. Dan permohonan dengan ungkapan syukur. Dikatakan dengan ucapan syukur. Nah ini dia, saya kira yang paling pokok pada semua, baik bacaan pertama maupun nanti bacaan Injil. Link jembatannya ada di sini ya, bahwa kalau orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Nanti Santo Paulus mengatakan, maka shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Bayangkan ya, selama ini tak pernah tersadari kata-kata itu ya. Pesan Santo Paulus ini bahwa damai sejahtera Tuhan, shalom itu akan memelihara. Memang dilimpahkan, tapi akan memelihara hati dan pikiran kita menjadi hati dan pikirannya Tuhan sendiri ya, tentu saja dalam Yesus Kristus. Yang harus dipikirkan, kata Santo Paulus, oleh semua kita adalah, yang harus dipikirkan untuk itu adalah yang semua hal yang adil, suci, manis, sedap didengar. Artinya semua yang baik-baik, yang segala hal yang baik dan semua kebaikan itu pasti asalnya dari roh Allah ya, berangkat dari Allah dan akan bermuara kepada Allah ya. Kalau orang berupaya untuk
memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dia akan menerima berkat Tuhan ya dalam hidupnya. Nah, apa yang sudah kamu pelajari, terima, dengar, dan lihat, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah pesan Santo Paulus. Jadi syukur itu melenyapkan kecemasan dan kekhawatiran. Jadi orang yang pandai bersyukur, itu orang yang berkualitas secara iman, dia tidak akan mudah cemas dalam hidupnya. Dan itu yang kita sudah alami ya, bahwa kalau orang pandai bersyukur dalam keadaan apapun, saya lagi sakit nih, flu ya, saya tetap bersyukur walaupun saya flu. Saya diingatkan bahwa saya masih manusia, bukan malaikat, bukan robot ya, bahwa saya bisa sakit ya. Syukurlah atas apa yang kita alami, yang buruk pun saya bersyukur karena saya pernah mengalami kegagalan. Bersyukur ke atas kegagalan. Pada saat mengalami kegagalan nggak bisa kita bersyukur, sakit hati mungkin ya, kecewa dan mungkin frustasi, boleh jadi ya, nggak mau lagi ujian misalnya aja ya, seperti itu. Tapi begitu melampauinya, oh ternyata saya pernah gagal dan saya bersyukur atas kegagalan. Dengan cara seperti itu saya tahu saya masih dibimbing oleh Tuhan, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi mengajak saya untuk lebih memotivasi lagi, meningkatkan kemampuan saya lagi, harus mau belajar lagi ya, seperti itu. Bersyukur atas segala-galanya, bersyukur atas hal yang baik sangat mudah, bersyukur atas hal yang tidak baik itu butuh perjuangan. Dan itulah hakikat orang beriman, bersyukur atas hal yang tidak baik dalam hidup ini, bersyukur atas tetangga yang tidak baik ya, bersyukur atas teman yang kadang-kadang nggak suka sama saya, syukurilah bahwa ada yang seperti itu memberikan masukan dan mau mendidik kita, menguatkan kita. Syukuri saja semuanya. Nah, kalau pandai bersyukur seperti itu, orangnya nggak akan cemas, tidak akan pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Jadi semua itu pasti berkat Tuhan, dia taunya ini berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Bungkusnya beda-beda, ada bungkusnya bagus, ada bungkusnya tidak bagus ya. Yang bungkus yang tidak bagus itu barangkali sakit, penderitaan, semua itu ya, tantangan, kegagalan ya, itulah yang juga kita diajak untuk bisa bersyukur atas semua itu, dan itu tidak mudah. Nah, lakukan saja apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, kebajikan, dan segala yang patut dipuji, artinya lakukanlah segala kebaikan. Pasti Anda semua, kita semua akan mendapat shalom ya. Santo Paulus menegaskan lagi apa yang dalam bacaan pertama tadi udah kita renungkan ya. Jadi shalom, damai sejahtera Tuhan itu Tuhan siapkan bagi kita sekalian kalau kita pandai bersyukur. Syukurilah apapun yang sekarang saya alami, baik atau buruk, dan terlebih kita belajar bersyukur atas yang buruk, itu pasti adalah jalan Tuhan. Sebagai orang beriman, kalau mampu melewatinya, itu adalah jalan Tuhan. Ya, Tuhan pasti, kalau Tuhan izinkan ada ujian, pasti Tuhan izinkan juga solusinya. Ya, ada berkat-berkatnya, perisainya, dan kekuatannya untuk mengatasi ujian itu. Ya, jadi jangan putus asa. Ya, saya kira itu ya yang paling pokok pesannya, tentu saja dari bacaan kedua ini, Filipi pasal 4 ya. Baik. Ya, terima kasih Romo. Pemirsa Hidup TV dan pendengar KJ Radio lain terkasih, sekarang marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Agung di bagian pertama ini, dari bacaan pertama maupun dari bacaan kedua, sambil kita menyimak sebuah lagu untuk Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. When eyes are fade, the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all
my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown. Where the Orient of nature mine, there were a present, oh far too small, love so amazing and so divine, demands my soul, my life, my own, demands my soul, my life, my own. Hari ini 8 Oktober, Gereja Katolik memperingati Simeon, tokoh Israel sejati. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menampilkan Simeon di dalam Injilnya. Di dalamnya ia menggambarkan Simeon sebagai seorang tokoh Israel yang benar dan saleh di hadapan Allah. Simeon dipandang sebagai tokoh Israel sejati yang sungguh percaya akan Allah dan janji-janjinya. Lukas menegaskan hal itu dengan mengatakan bahwa ia ditentukan Allah tidak akan mati sebelum menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehadiran Yesus Almasih. Dia yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa umat manusia. Oleh dorongan Roh Kudus, ia datang ke bait Allah. Ternyata di sana ia bertemu dengan Yusuf dan Maria yang datang ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan Yesus anaknya kepada Allah menurut hukum Taurat Musa. Segera ia mengambil Yesus dari Maria dan menantangnya di dalam tangannya sambil mengucap syukur kepada Allah karena telah diperkenankan melihat sendiri Dia yang datang dari Allah.
ia memuliakan Allah dengan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kidung pujian ini disebut Nukdimitis. Kecuali itu, Simeon juga meramalkan penderitaan yang akan dialami Maria. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 8 Oktober Gereja Katolik memperingati Simeon, tokoh Israel sejati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita kembali menyimak Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 8 Oktober 2016 dan hari Minggu biasa ke-27. Setelah kita tadi mendengarkan sebuah lagu dan juga menyimak bacaan orang kudus, kita akan kembali bersama Romo Robertus Agung Suryanto AFM. Dan saya Bernadette Marita akan kembali menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengajukan usul, saran ataupun bertanya, silahkan kirimkan pesan singkat ke nomor 0822 1036 1555 0822 1036 1555. Baiklah para pendengar terkasih dan pemirsa Hidup TV, kita kembali bersama Romo Agung untuk menyimak bagian kedua ini. Romo Agung, dari firman Tuhan bacaan Injil hari ini, apa kabar sukacitanya? Baik, dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43 ini, tadi gambarannya sudah ada background dalam bacaan pertama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tentang kebun anggur. Dan perumpamaan Yesus luar biasa ya, luar biasa sederhana dan sangat langsung ditangkap sebetulnya oleh mereka pendengarnya ya. Nah, perumpamaan tentang Tuhan yang membuka kebun anggur, kemudian kebunnya itu seperti tadi bacaan pertama juga dipagari semuanya, lalu dibuat lubang untuk pemerasan anggur, buat benar jaga, artinya sudah sungguh-sungguh siap. Kebun anggur itu disiapkan segala-galanya untuk menghasilkan ya. Jadi nanti pada saatnya pasti akan menghasilkan buah yang sangat baik ya, yang seperti yang diharapkan oleh yang punya. Kemudian disewakan kepada penggarap-penggarap. Masalahnya adalah kalau kita di sini kan sewa, berarti terserah saya dong. Kalau saya sewa tanah, saya garap, ya itu hasilnya milik saya. Rupa-rupanya di sini tuannya nanti masih berharap akan dapat hasil. Artinya sewanya rupanya sewa lahan, oke, tapi hasilnya masih bagi kali. Nah itu yang saya juga nggak tahu ya, masih meminta nanti hasilnya. Nah karena itu pada saat dia pergi, setelah diserahkan pada penggarap-penggarap ya, penggarap-penggarap itu yang menyewa itu, dia pergi ke luar negeri. Dia datang lagi, udah menjelang musim panen, musim petik. Pada saat itu, pada saat dia datang, dia suruh hamba-hambanya pergi ke penggarap-penggarap, ambil bagian kita. Oh berarti ya ada bagian yang mau diambil. Atau udah dalam kesepakatan, ada bagian yang harus diberikan pada tuan pemilik tanah ini. Nah, pergilah hamba-hamba itu. Pada saat pergi, ternyata hamba-hamba itu dipukul semuanya ya, dihantam ya, ditangkap, dipukul, disiksa, bahkan dibunuh yang lain. Nah, gagal. Gagal itu saya nggak tahu ya, kenapa nggak cari tentara tangkap ya, seperti itu maksudnya tadi aparat, enggak. Masih kirim lagi hamba-hamba lagi ya. Ini Allahnya yang punya kebun anggur ini luar biasa baik ya, masih penyabar. Kirim lagi, kok nggak dituntut ya, tadi udah mati. Oke, kita ikutin dulu aja. Kirim lagi lebih banyak lagi hamba-hamba, lebih banyak lagi untuk meminta bagiannya itu. Meminta bagian berarti itu memang hak pemilik tanah ya. Dan ternyata sama diperlakukan, disikat semua, dibunuh ya, dan nggak tersisa
padahal lebih banyak yang dikirim. Kalau lebih banyak berarti sebetulnya bisa bersatu untuk melawan. Nah, enggak juga. Iya. Enggak dibayangkan seperti itu, tapi ya udah tidak berhasil untuk minta bagiannya, dan akhirnya nih tuan ini pikir nih, anak saya nih yang anak dari yang punya nih, ownernya, pasti akan mereka segani. Enggak juga ternyata ya. Anaknya datang sama, weh, ini justru ini yang kita tunggu-tunggu ya. Orang ini yang punya seluruh lahan ini, kalau kita bunuh dia, ini semua lahan jadi milik kita. Oh. Memang agak logis juga, kan masih ada yang punya ya. Iya. Aneh juga. Nah, tapi kecuali yang dibunuh yang punyanya ya, nah baik. Nah, tapi ya sudah, mengatakan bahwa ada hak yang diingini oleh yang punya kebun anggur itu ditahan oleh mereka. Ditahan, tidak diberikan, bahkan ingin merampas semuanya, semua aset yang dirampas oleh penggarap yang adalah penyewa, tidak tahu diri sebagai penyewa. Nah, sebetulnya pesannya sangat menohok ya, artinya sangat menukik bahwa kita yang hidup di dunia ini sebetulnya penyewa ya, kita ini orang-orang kontraktor ya. Di dunia ini kita kontraktor, Bu. Nah, ini yang kontrak ya kepada Tuhan dari kebaikan Tuhan ya. Kita tinggal di mana memang, oh ya itu milik rumah saya, milik saya, enggak, kontrak dari Tuhan ya, seperti itu. Dalam konteks ini Tuhan menghendaki hidup kita ini harus berbuah. Ada yang pemilik kehidupan ini minta dari hidup kita untuk menghasilkan buah. Buah itu apa? Menghasilkan damai sejahtera selalu bagi orang lain juga, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, justru penggarap-penggarap ini melihat semuanya adalah ingin menjadi bagian milik saya. Nah, egoisme di mana-mana itu, dan juga keserakahan, dan yang kita renungkan juga dalam BKSN di bulan September yang baru berlalu ya, sama hedonisme, konsumerisme, dan semuanya itu adalah isme-isme zaman sekarang yang bisa membuat orang semakin hanya mau mengurung diri sendiri, mengurung dan memperkaya diri sendiri, dan lupa pada orang lain, pada sesama, pada kesejahteraan sesama. Tuhan kehendaki agar hidup kita berbuah dan menghasilkan buah, membawa damai sejahtera bagi orang lain juga, dan orang lain itu bisa memuji Allah pada saatnya. Nah, itulah pesan pokok yang ada pada Injil yang kita dengarkan tadi, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 34 ya. Baik, mungkin dari segi bacaan itu, Bu ya. Ya. Berarti bagaimana kita di dunia ini mau ya, sebagai kontraktor, kemudian sebagai seperti penggarap itu, tapi tidak tahu diri, dan bagaimana tanggapan Tuhan terhadap kita, lalu apa yang harus kita perbuat sebaiknya, Mo? Ya. Baik, saya kira saya kalau boleh nih, karena saya pakai kostum ini ya, jubah Fransiskan, karena baru 4 hari yang lalu kita merayakan Bapak Franciscus dari Assisi ya. Sebuah semangat hidup yang bertolak belakang pada zaman itu juga ya, pada saat belum sehebat sekarang konsumerisme, tetapi yang jelas bahwa semua orang juga hidup dalam kemerosotan spiritual dan sebagainya ya, hidup juga dalam kemalasan ya, ketidakjelasan. Nah, karena itu Bapak Franciscus dari Assisi diminta oleh Tuhan untuk membangun gereja yang roboh itu ya, San Damiano, tapi akhirnya tahu bahwa bukan gereja fisik, tapi seluruh bangunan di seluruh hidup manusia diminta untuk dibangkitkan dan dibangun kembali. Artinya spirit, semangat untuk hidup dalam ketergantungan pada Allah, tapi sekaligus juga untuk lepas bebas terhadap apa yang ada, itu ditawarkan oleh Bapak Franciscus sebagai sumber damai sejahtera. Maka itu dia selalu menyapa banyak orang itu, ke semua orang itu, semoga Allah memberi engkau damai ya, shalom. Damai diberikan pada engkau dan pada semua makhluk juga. Nah, kita teringat peristiwa Bapak Franciscus Assisi itu di depan pengadilan, ketika orang tuanya itu meminta hartanya ya, yang udah oleh Bapak Franciscus bagikan. Diadili, pengadilan masyarakat pada saat itu ya, masa di halaman gitu, dan pada saat itu ternyata di luar dugaan Franciscus Assisi kembalikan semuanya ya, dan mengatakan pada saat semua dilepasin, sampai jubahnya juga dilepasin, semua yang dia pakai semua, dan dia mengatakan mulai hari ini Bapakku adalah Bapakku yang ada di surga, bukan Petro Bernardone ini bapaknya, ini bapak jasmaninya, bukan, tapi Bapakku yang di surga. Artinya apa? Dengan lepas bebas dia menyerahkan apa yang diminta oleh bapaknya. Kalau dikatakan sebagai kerakusan ya, ketamakan, diserahkan, udah serahkan, saya hidup lepas bebas, dan bapak saya sekarang bapak saya yang ada di surga. Dan kalau bapak yang di surga berarti konsekuensinya adalah semua adalah saudara, karena semua dari bapak yang sama ya, baik binatang, ciptaan, semuanya berangkat dari bapak yang sama. Dan karena itu dia menyapa semua makhluk adalah sebagai saudara dan saudari ya. Bahkan seluruh unsur ciptaan, angin, matahari, bulan ya, saudara dan saudari semuanya. Nah, itulah semangat yang bisa mengcounter
semangat pada hemat saya adalah semangat konsumerisme, semangat keserakahan ya, ketamakan yang membahayakan kehidupan bersama. Kita sudah sangat tahu, dan apa yang terjadi dengan berita-berita yang sekarang ini sangat dikuasai oleh berita-berita sehari-hari tentang itu ya. Bagaimana orang tidak bisa merasa puas dengan apa yang ada, dan tidak pernah mengatakan cukup dengan apa yang ada. Sudah berlimpahan pun masih ya seperti itu ya. Artinya kita lihat bahwa banyak contoh-contoh yang seperti itu ya, bahwa ketamakan tidak akan pernah bisa membuat orang bahagia dan tidak akan pernah mencukupi orang itu ya. Dan apa yang terjadi, kalau Gandhi katakan memang ya benar, bahwa bumi ini cukup untuk memberi makan semua makhluk manusia, tapi nggak akan pernah cukup untuk bagi beberapa orang yang rakus ya, yang tamak. Dan seperti itulah juga bahaya ketamakan. Nah, bahayanya dalam teks ini adalah dalam konteks bacaan hari ini, bahwa orang tidak lagi melihat dirinya sebagai the chosen people, karena dia menjadi pribadi yang egois, karena dia akhirnya melihat segala-galanya untuk saya, ingin menguasai bahkan aset yang dimiliki oleh pemilik kebun anggur itu, dan lupa bahwa segala yang ada pada kita, yang kita miliki ini adalah sarana dari Tuhan untuk boleh melayani Allah lewat orang lain, atau juga sarana bagi dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian untuk dapat semakin memuliakan Allah ya. Dan itu yang tidak pernah boleh lupa dalam hidup kita sekalian, bahwa apa yang kita miliki akan datang dan pergi ya. Apa yang ada pada kita akan datang dan pergi. Karena itu semua adalah sarana. Semua adalah sarana, dan karena itu sebagai sarana jangan dijadikan sebuah tujuan. Kalau tujuan hidup itu ditempatkan di sana, dari sarana dijadikan tujuan, maka udah pasti akan mengalami kebingungan dalam hidup ini ya. Dan tujuan sebagai sarana sebagai tujuan ya, membolak-balikan apa yang menjadi tidak jelas dalam hidup ini. Nah, karena itu kita hari ini diajak untuk melihat dan menempatkan kembali hakikat kita sebagai the chosen people, orang-orang terpilih. Dan lihatlah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahim menjadikan kita sebagai orang-orang terpilih. Harkat dan martabat sebagai orang-orang terpilih mestinya dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan hidup baik dalam bacaan kedua ya, dengan hidup melakukan apa yang baik dan terbaik dalam hidup ini. Dan dengan seperti itu, cara seperti itu, shalom dan sejahtera Tuhan diberikan pada kita, dilimpahkan pada kita sekalian ya. Saya kira itu yang paling pokok dalam hidup ini, dan menjadi pesan pada hari ini. Jadi waspada dengan ketamakan, dan lihatlah Allah yang amat mengasihi kita seringkali tidak dikasihi ya. Amor non amatur, kasih yang tidak berbalas ya. Kasih Allah pada kita memberikan segala-galanya begitu baik, tapi nggak berbalas. Kenapa? Karena barangkali egoisme kita yang akhirnya menjadi akar dari semua dosa manusia ya. Karena itu mari kita belajar lagi dari bacaan pada hari ini untuk selalu bisa menghayati bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan sebagai berkat dan anugerah, setiap pemberian yang Tuhan berikan pada kita sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Dan setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai saudara dan saudari untuk memuji Allah. Ya. Saya kira itu, jadi termasuk juga alam ciptaan. Itu adalah juga sakramennya Allah, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Francis dari Assisi mengatakannya bahwa semua orang adalah citra Allah, tapi ciptaan-ciptaan yang lain adalah jejak-jejak kaki Tuhan ya. Tuhan hadir di mana-mana, dalam semua makhluk yang kecil sekalipun Tuhan hadir di sana. Dan terlebih dalam diri sesama kita yang adalah citra Allah ya. Jadi gambaran Tuhan hadir secara penuh dalam diri sesama kita. Masalahnya adalah tentu saja tidak semua orang menghayati martabat sebagai the chosen people. Sangat penting untuk menghargai, menyadari martabat ini. Dan cara seperti itu kita menghargai orang lain juga sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, diberkati dan dibahagiakan. Nah, saya kira kalau semua orang menghayati ini, maka semua yang ada adalah shalom, damai sejahtera, karena semua orang saudara ya. Nggak ada musuh dalam hidup ini, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, karena semua itu satu Bapa. Bapaknya satu, kalau Bapaknya satu maka semua adalah saudara dan saudari ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya ingat itu Romo, doa Fransiskus Asisi yang bila terjadi kebencian maka jadikanlah saya pembawa damai gitu ya, dan sebagainya. Itu kan sangat indah sekali.
untuk kita Doa damai. doa damai Ya, itu. ya, ya. Dan ini juga menjadikan kita pembawa berkat bagi sesama kita ya, Romo Benar ya. sekali ya. Iya, jadi pembawa shalom pada sesama. Betul sekali ya, pembawa damai sejahtera. Ya. Jadi semangat itu, doa itu memang tidak ditulis langsung oleh Bapak Fransiskus dari Asisi ya, tapi yang jelas semangatnya bersumber dari sana. Iya. Dan semua orang mengatakan sebagai doanya Santo Fransiskus dari Asisi. Di gereja juga dikatakan habis sesudah komuni atau sebelum berkat itu, mari kita doakan doa pembawa damai, doa Fransiskus dari Asisi. Didoakan supaya sungguh-sungguh menghayati bahwa kita ada itu untuk membawa damai sejahtera bagi sesama ya. Dan di mana ada kebencian jadikan pembawa damai. Cinta kasih ya. Di mana ada kesesatan pembawa kebenaran, seperti itu. Membawa ada kegelapan kita jadikan jadi pembawa terang ya, seperti itu. Dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Saya kira itu yang paling pokok ya, pembawa damai, shalom sejahtera, dan itu yang Tuhan kehendaki. Dimanapun kita berada kita membawa damai sejahtera ya. Karena Tuhan adalah damai sejahtera ya. Iya, Romo, saya tertarik dengan kata-kata dalam kitab suci ini, Mo. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Iya. Itu artinya apa, Mo? Iya. Baik, terima kasih ditanyakan ya. Jadi suatu hari saya pernah ngikutin siarah di Israel dan tour leader lokalnya itu menjelaskan tentang bangunan-bangunan saat itu ya. Lalu ternyata dia studi kitab suci juga dan juga arsitektur pada zaman Yesus ya. Dan ternyata yang dikatakan batu penjuru itu luar biasa ya. Kalau kita bayangkan apa sih batu penjuru, buat apa sih, ada gunanya. Nah, ternyata dijelaskan. Misalnya dalam tumpuk, dulu kan tidak seperti kita sekarang ini segala-galanya bisa dengan semen dan ada banyak ikatan-ikatan dengan besi-besi yang kita bisa ikat ya. Dulu tuh mengandalkan rupanya perhitungan jarak letak ya. Misalnya saja sebuah pintu begini ya, gerbang pintu ya. Itu tumpuk batu dibuat demikian akan berjumpa untuk sebuah menjadi bentuk begini ya. Nanti di terakhir itu ada satu batu yang akan mengikat semuanya menjadi sesak dan tidak akan jatuh ya, seperti itu. Dan batu kecil itu, batu yang seringkali dibuang itu, yang nggak berguna itu, sebagai batu penjuru, artinya batu yang mengikat semua bagiannya itu dan tidak akan berantakan ya. Di luar dugaan. Jadi batu yang dibuang yang nggak berharga itu ternyata sangat berharga karena dia menjadi pengikat semuanya ya, bangunan. Nah, bangunan menjadi utuh karena batu penjuru ini. Nah, itu mau mengatakan pada kita sekalian, lihat bacaan tadi itu kan tentang penggarap-penggarap yang membunuh anak yang datang, tentang Tuhan Yesus yang dibunuh di luar tembok Yerusalem ya, dikeluarkan di sana dan mati di sana. Tadi dikatakan dibuang keluar kebun dan mati di sana, dibunuh ya. Dan itu gambaran tentang Yesus. Yesus dibunuh. Tapi dia ternyata itu adalah batu yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan menjadi batu penjuru untuk sebuah bangunan gereja tubuh mistik Kristus ya, di luar dugaan. Dan karena itu kita ini yang pada hakikatnya adalah orang-orang yang dipilih itu ditebus dengan pengorbanan Kristus yang luar biasa, yang adalah yang Tuhan Allah sudah rencanakan sebagai batu penjuru, mengikat kita sekalian dalam kesatuan kasih-Nya ya, dan juga mengharapkan kita sekalian bergandengan tangan satu sama lain bisa selalu memberikan damai sejahtera bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Itu dia ya, batu penjuru ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Yesus sendiri yang menyatukan kita, yang mengikat kita dalam kesatuan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Mo, tentang kebun anggur itu dan ketamakan, Romo punya ilustrasi cerita tidak? Oh iya Bu ya, ada cerita menarik nih. Sejak saya masih seminari atau waktu itu, saya ingat terus ya, karena ceritanya menarik, sederhana. Begini, ada 3 orang berteman, bersahabat, pergi merampok bank ya, dan berhasil lalu mereka kabur dan memang berhasil sampai di hutan, lari ke hutan, dan sampai di hutan mereka pikir begini, kita nih uang banyak nih, mau ngapain dengan uang ini? Kemudian 2 orang disuruh membeli kan, 2 orang membeli, 1 orang di situ. 1 orang di situ menunggu, 2 orang membeli. Nah, yang membeli ini pergilah mereka itu memberi makanan dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan dan sebagainya. Udah dengan uang yang sangat banyak ini, nggak ada artinya yang dibeli itu makanan.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata masing-masing berpikir ini nanti hartanya untuk saya sendiri nih ya. Yang di sini udah berpikir untuk dirinya sendiri, yang membeli makanan juga untuk berpikir untuk dirinya sendiri. Ya udah. Yang membeli makanan udah berpikir ini kalau saya makan kenyang kemudian saya kasih racun matilah dia ya. Udah semua mati. Kalau saya kasih racun udah. Dia beli makanan, dia dulunya pulang. Lalu dibuka makanannya. Mari kita makan. Bersyukur atas hasil jarahan kita yang berhasilnya. Nah, udah. Makanlah. Tapi belum makan rupanya ini udah berencana nih, satu orang ini udah berencana waktu mau makan ini dua ini nih, udah dipukul dengan siap kayu ya, balok untuk mukul dua temennya ini. Pukul buk mati ya. Waduh, hartanya milik saya semua dan makanannya itu udah milik saya juga, saya makan. Makanlah dia. Itu dia makan udah. Hartanya itu ditumpuki oleh tiga orang yang tewas ini. Dengan saya mau ya, mati juga ya. Teman-temannya mati semua. Di antara harta ini yang nggak dimiliki akhirnya kan, karena mereka tiga-tiganya tamak ya, ingin menguasai untuk diri sendiri. Nah sebetulnya boleh jadi cerita ini mengatakan, lihatlah tidak jarang itu ya, orang tidak mengalami kebahagiaan, bahkan mengalami penderitaan dalam hidupnya bukan karena tidak ada harta ya, tapi karena tamak. Tamak kemudian dia akhirnya tercekik oleh ketamakannya ya, seperti itu kisahnya ya. Terima kasih ya. Ya. Baik ya. Terima kasih Romo. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita di hari ini, hari Minggu 8 Oktober 2017. Maka Romo Robertus Agung Suryanto EFM dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Agung Suryanto. Baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah sumber salam damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengutus kami, menghadirkan kami tengah-tengah kehidupan bersama banyak orang untuk membawa damai-Mu ke tengah-tengah kehidupan bersama. Karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami, dimanapun kami berada, mampu menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera-Mu, pembawa sukacita kerajaan-Mu, bagi banyak orang yang boleh kami jumpai dan kami layani. Karena itu ya Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, anugerahkanlah damai sejahtera-Mu juga bagi banyak orang, banyak saudara-saudara kami yang sedang mengalami kebimbangan dalam hidupnya, memikul beban banyak masalah dalam hidupnya. Berikanlah pada mereka kekuatan, ketabahan, kemampuan untuk dapat mengatasi segala kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Berikanlah pada mereka pengharapan baru dan senantiasa menyadari bahwa sebagai orang-orang terpilih, mereka senantiasa disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan menuju tanah terjanji. Tuhanlah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pendengar terkasih pemirsa Hidup TV, kita mohon berkat Tuhan nih Mo. Oh iya. Iya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai di sini perjumpaan kita. Kita berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.